Ya pertama-tama saya bersyukur pada tanggal 23 Februari itu sudah memasuki masa emeritus. Tetapi puji Tuhan jemaat ini selama hampir 1 tahun ya, ada kepanitiaan yang diputuskan dalam persidangan majelis jemaat, dan mereka, kalau saya pikir sebenarnya tim kecil aja, nggak besar gitu ya. Bahkan praktis yang kerja itu hanya 5 orang katakan gitu. Tapi mereka itu giat sekali gitu mempersiapkan segala sesuatu, dan mereka cari tempatnya, mereka cari rumahnya, ya, dan semua diperhatikan. Ternyata puji Tuhan jemaat kami ada di sebelah juga gini. Ini sebenarnya rumah yang milik jemaat kami juga di sebelah, dan dia jual rumah ini, lalu kemudian negosiasi dan dibeli, dan kemudian direnovasi. Itu kurang lebih 4 bulan ya renovasi, dan luar biasanya tuh yang renovasi adalah Ketua 3 PHMJ dari GPIB Immanuel Depok, karena memang dia seorang kontraktor, dia sudah biasa membangun pastori atau rumah-rumah gereja, gedung-gedung pertemuan gereja gitu, dan dia ingin mempersembahkan dirinya tanpa dibayar, ya dia mau melakukan pekerjaan itu, dan dalam waktu 4 bulan selesai. Tetapi proses untuk memperoleh rumah ini luar biasa sekali gitu. Karena apa? Pada bulan, kan itu bulan tahun 2023 itu kira-kira bulan Februari atau Maret itu udah diputuskan di sidang, oke, tapi sampai Januari itu ternyata dananya tuh hanya sekitar 300 juta lebih lah gitu ya. Padahal tanggal 25 April itu harus deal, harus selesai, harus finish gitu. Waduh, kami gimana ya? Ya agak gelisah juga para panitia tuh. Saya bilang ya udah, pray until something happen itu ya. Berdoa aja kita bagaimana cara Tuhan. Nah itu yang terjadi Bu. Aduh luar biasa. Ternyata ada satu keluarga, saya tidak perlu sebut namanya ya. Orangnya sederhana sekali keluarga ini, dan mereka tuh berdoa, Tuhan kami ini ingin membagi berkat kami itu kepada siapa. Dan ternyata mereka itu tergerak hatinya untuk memberi kepada kami, sehingga tanggal 1 minggu sebelum tanggal 25 itu finish, dilunasi semua. Kami sudah bisa membayar semua dan tinggal renovasi. Nah itulah sebabnya yang merenovasi ini mengusulkan juga Bu, kasih nama aja House of Christ. Nanti saya buat tulisannya. Aduh puji Tuhan. Jadi seperti itu ya, kita tidak menyangka, karena saya sebelumnya kan berpikir bahwa saya akan tinggal di Depok, saya akan finish di Depok, tapi ya Ketua Umum Majelis sendiri bilang ini enggak, kamu harus mutasi, ya saya ikutin kemana saja. Dan saya ini pendeta perempuan yang pertama di GPIB Philadelphia gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa ternyata jemaat, jadi mantan-mantan jemaat yang pernah saya layani, gereja-gereja di luar sana, bahkan semua apa yang ada di rumah ini semuanya tuh disiapkan oleh mereka ya. Jadi dengan tergerak hati semua menyediakan, mulai dari semua pokoknya sampai tempat tidur, sampai kursi dan semuanya tuh. Aduh, saya hanya bersyukur aja gitu ya, bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mungkin itu saja yang saya rasakan ya, bersama dengan suami dan anak-anak. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ternyata di momen akhir perjalanan pelayanan saya, istilahnya sebagai secara lembaga GPIB saya berakhir, tapi pelayanan saya akan terus berjalan. Tapi terlepas dari semua itu, saya kan melihat juga teman-teman yang lain bagaimana mereka berjuang juga untuk memperoleh rumah, tempat tinggal setelah masa pensiun ya. Jadi saya juga mensupport teman-teman supaya kita berdoa, berusaha, ya tetap percaya Tuhan pasti akan menyediakan tempat yang terbaik gitu untuk
setiap hamba-hambanya yang melayaninya dengan setia. Saya kira mungkin itu sedikit pengalaman saya sampai saya bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman menurut saya, sangat nyaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang sahabat Heset. Perkenalkan, nama saya Pendeta Irena Tanamal. Saya adalah vikaris ke-8 daripada Ibu Pendeta Ivone Diana Lopati Tarore. Ya, di sini saya diminta untuk menyampaikan bagaimana perjalanan proses awal menjadi pelayan firman dan sakramen. Sebagaimana diketahui dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bahwa kami harus melalui proses sebelum peneguhan menjadi pelayan firman dan sakramen adalah melalui proses vikaris. Dan saya ditempatkan di tahun pertamanya itu di tengah jemaat GPIB Menara Iman, Jakarta Timur. Dalam perjalanan masa vikaris saya masuk di tahun 2013. Saya menjalani proses awal dengan mentor Pendeta Foni Barahama, lalu kemudian Ibu pindah mutasi ke Surabaya dan saya dilanjutkan pendampingan mentoring oleh Ibu Pendeta Ivone Diana Lopati Tarore. Perjalanan bersama Ibu sangat luar biasa, Tuhan izinkan, karena bukan hal yang mudah untuk menjadi pelayan firman dan sakramen. Semua proses yang sudah diarahkan oleh Majelis Sinode harus betul kita jalani, tapi di tengah gumul yang ada, yang Tuhan izinkan juga bersama dengan Ibu menguatkan saya. Bagaimana Ibu terus berpesan, jangan lupa Fik untuk push dalam pengertian pray until something happen. Jangan lupa untuk terus berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Karena disitulah iman diuji. Bukan berarti menjadi pendeta tidak ada tantangan. Semuanya ada prosesnya. Kamu harus bisa. Kamu harus yakin bahwa sampai di tahap ini itu semua atas kehendak Tuhan. Maka jangan menyerah. Karena memang ada waktu di mana saya berada di titik yang sangat terendah dan saya merasa hopeless, saya sudah mundur sudah, Bu. Itu persis tepat waktu akan evaluasi tahun pertama dan kami berada di Gria Binalawang atau GBL. Di depan gerbang itu saya sudah menyatakan, Ibu, saya mundur sudah. Saya merasa tidak mampu untuk mengenakan toga putih dengan tantangan yang ada. Tapi Ibu bilang, kamu tenang dulu. Ada satu tempat yang Ibu arahkan buat saya sebelum saya masuk evaluasi, karena waktu itu kami masih agak masih ada waktu, masih ada 1-2 hari sebelum kegiatan dimulai. Lalu saya menuju tempat yang Ibu sampaikan. Di sana saya mendapat pendampingan juga untuk kemudian ditenangkan, untuk bisa merefleksikan lagi dengan tenang segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang tidak mudah. Setelah merasa tenang, lalu Ibu sampaikan, sudah siap Fik, ayo balik lagi. Dan saya menuju Gria Binalawang, melangkahkan kaki dengan mantap, dengan percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali. Dan semua proses dijalani. Puji Tuhan, usai daripada tahun pertama di Jemaat Menara Iman, saya melanjutkan perjalanan tahun kedua di tengah Jemaat Bukit Saitun. Dan di sana menyelesaikan dan kembali lagi Ibu Pendeta bersama dengan perwakilan PHM yang ada. Waktu itu Penatua Ibu Pita Pane, Penatua Pita Pane bersama dengan Penatua Gebi datang untuk mendampingi Ibu Pendeta Ivone pergi ke Makassar, diteguhkan pada tanggal 12 Juni 2016 di GPIB Bukit Saitun, Makassar. Perjalanan saya dalam pelayanan setelah peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen, melakukan pelayanan di Kalimantan II, yaitu di Samarinda, tepatnya di Jemaat Immanuel Samarinda sebagai PJ di Pospelkes yang sudah ditempatkan. Ada 4 Pospelkes waktu itu. Dan sebagaimana kesepakatan sinode, saya harus menyelesaikan 1 periode pelayanan, lalu kemudian mengambil keputusan untuk memilih langkah ke depan, mengingat saya punya pendamping hidup atau calon saat itu adalah seorang pendeta juga, tapi pendeta di
Sinode GKI Tanah Papua. Singkat cerita, 1 periode sudah saya jalani dan kami memutuskan untuk kemudian saya mengikuti suami pindah ke GKI Tanah Papua, sehingga saat ini status saya adalah sebagai pendeta non-organik di Sinode GPIB. Sekali lagi, itu perjalanan yang Tuhan izinkan untuk menjadi pelayan firman dan sakramen. Di saat ini lewat Headset Entertainment saya mau menyampaikan, Ibu, terima kasih banyak untuk segala pelayanan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih sudah menjadi teladan iman bagi saya secara pribadi. Terima kasih sudah membasuh luka saya. Dan terima kasih untuk segala kekuatan doa yang sudah Ibu berikan. Ibu sudah berada di titik ini, menjadi seorang emeritus itu juga bukan hal yang mudah. Segala pelayanan, perjalanan por la via dolorosa sudah Ibu rasakan. Saya yakin dan percaya tangan Tuhan juga akan tetap setia mendampingi Ibu di tengah perjalanan selanjutnya selaku pendeta emeritus di tengah GPIB. Ibu, terima kasih banyak untuk kasih sayangnya bersama juga dengan Bapak Hanok Tarore dan kedua anak terkasih pendeta Swidi dan Daniel. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk kekeluargaan yang saya rasakan. Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga. Ya, sebagaimana firman Tuhan ada katakan tentang tabur tuai. Itu yang sangat saya pelajari dari sosok figur Ibu Pendeta Yvonne dalam perjalanan kehidupan pelayanan. Ibu Pendeta selalu menekankan, selalu berikan yang terbaik, Ren. Meskipun situasi kadang tidak baik-baik saja. Jangan menghakimi, jangan membalas, tetap saja mendoakan. Karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah tutup tangan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Pesan itu selalu menguatkan sampai detik ini. Karena memang segala sesuatu yang baik pasti dia sampai endingnya adalah baik. Segala sesuatu yang buruk ditutupi, endingnya pun akan tidak menjadi berkat damai sejahtera. Dan Ibu menekankan bahwa pendeta jangan lupa, menjadi pendeta itu ibaratnya akuarium. Akan dilihat kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Maka tidak tidak dipungkiri pasti ada situasi di mana juga seorang pendeta ada dalam titik terendah. Tapi sekali lagi jangan pernah menunjukkan hal yang tidak baik, selalu berikan yang terbaik di tengah situasi yang tidak baik. Karena sebagaimana di dalam firman juga dikatakan ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa kehidupan yang dialami. Tokoh Alkitab semua bergumul, nggak ada yang nggak bergumul. Ibu selalu mengingatkan begitu. Semua tokoh Alkitab bergumul, bahkan Yesus anak Allah juga bergumul. Kuat-kuat saja, Fik, terus kuat di dalam doa. Push, kalimat push itu yang selalu mengudara begitu dalam pikiran ketika menghadapi situasi yang nggak mudah. Apalagi sekarang saya berada di Tanah Papua dengan segala peristiwa pelayanan, harus menyesuaikan lagi situasi kondisi yang ada. Tapi cara Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu nyata. Karena itu tadi modal awal yang Ibu ajarkan, push, pray until something happen. Itu diimani, maka sangat besar kuasanya. Ibu juga dalam kehidupan ada pergumulan yang luar biasa, tapi sampai berada di titik emeritus ini yang membuat saya semangat. Dari Tanah Papua, let's go. Kita harus dampingi, lihat Ibu yang sudah Tuhan izinkan bagi saya secara pribadi, mendampingi saya untuk menjadi pelayan firman dan sakramen. Ya, buat sahabat headset di luar sana, dimanapun berada, jangan goyah. Jangan bimbang dan ragu, hidup kadang naik turun, karena Tuhan tidak pernah janji tanpa badai, yang Tuhan janji bahwa Dia selalu menyertai kehidupan kita. Luar biasa Tuhan mau pakai, maka ada maksud Tuhan di setiap peristiwa kehidupan kita. Tetap kuat di dalam doa, salam push, pray until something happen, buat kita semua. Soli Deo Gloria. Shalom. Ya, atas nama pribadi, Pendeta Irene Tanamal, saya mengucapkan banyak terima kasih lewat momentum saat ini berkaitan emeritus daripada Ibu Pendeta Yvonne Diana Lopati Tarore kepada Majelis Sinode GPIB atas segala
kesempatan, kepercayaan yang sudah diberikan bagi saya melewati semua masa proses vikaris dari tahun pertama bersama mentor, Pendeta Foni Barahama, Pendeta Ivona Diana Lopati Tarore, dan juga mentor kedua saya di vikaris tahun kedua, Bapak Pendeta Benjamin Lohena Pesi. Semua mentor yang sudah dihadirkan itu semua bagian daripada proses yang sudah Tuhan izinkan sehingga saya boleh menjadi pelayan firman dan sakramen. Kesempatan oleh Majelis Sinode yang diberikan kepada saya, terima kasih banyak, dan juga pendampingan Majelis Sinode sehingga saya saat ini boleh berada melayani di tengah Sinode GKI Tanah Papua. Terima kasih para mentor, terima kasih seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan menolong, Tuhan memberkati selalu untuk mempersiapkan para pelayan Tuhan sebagai pelayan firman sakramen GPIB. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Perkenalkan, nama saya Pendeta Paulus Freddy Krisanjaya Sihombing. Dan saya adalah salah satu mantan vikaris dari Ibu Pendeta Ivone Tarore Lopati di tahun 2012 sampai 2013 di GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saya adalah seorang aparatur sipil negara dan saat ini juga bertugas di Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saat saya dihubungi untuk diminta hadir di dalam acara ibadah peneguhan emeritus Bunda yang kami biasa panggil dari semua vikaris, dan saya sangat bersuka cita. Tapi mohon maaf Bunda, apa daya ada tugas dari pimpinan yang harus saya laksanakan. Kalau ditanya kesan dan pesan untuk Bunda yang terkasih, untuk Ibu Pendeta Ivone Tarore Lopati, saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan kesabaran yang diberikan selama saya menjadi vikaris dari Bunda. Satu baris kalimat yang tidak pernah saya lupakan di dalam menjalankan tugas saya, baik sebagai abdi negara ataupun juga sebagai pelayan firman dan sakramen, yaitu Bunda selalu bilang, "Vic, keep praying until something happen." Teruslah berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Ada banyak hal yang sangat berkesan buat saya selama beliau menjadi mentor dalam pelayanan saya. Dan pastinya Bapak Saudara, kesabaran beliau ini stoknya itu berlimpah. Dan pesan untuk Bunda, masa emeritus itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan pelayanan seorang pendeta. Jika hari ini adalah sebuah perayaan pencapaian, dan Bunda akan melayani dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap dalam perlindungan dari Tuhan. Tetap semangat Ibu Pendeta, jaga kesehatan, terus minta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati keluarga semua. Terus jadi mentor terbaik buat saya sepanjang masa. Salam dari Bumi Laskar Pelangi untuk semua jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.